Adik-adik, perkenalkan nama saya Zahra Anissa Sumantri dari program studi komunikasi. Jadi di sini saya sudah bersama Ibu Astriani. Kita akan berbicara mengenai seputar tanaman aren nih adik-adik. Oke, Ibu langsung aja mungkin bisa jelasin nggak secara singkat bagi adik-adik yang masih bingung nih, apa sih tanaman aren itu? Oke. Nah, aren itu adalah tanaman dari jenis palem-paleman. Kalau misalnya mungkin yang terbayang itu seperti pohon kelapa, itu adalah termasuk palem-paleman. Nah, tanaman ini juga banyak sekali dimanfaatkan, mulai dari buahnya, kemudian nira itu adalah cairan yang ada di bakal bunga, kemudian juga batangnya juga itu bisa dimanfaatkan. Jadi tanaman ini banyak sekali, hampir beberapa bagian tanamannya itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Oke, kan tadi udah disinggung sedikit nih ya, kalau misalkan tanaman aren ini mirip dengan pohon kelapa nih. Terus kira-kira kenapa sih tanaman aren ini nggak berkembang luas seperti misalkan tanaman kelapa atau kelapa sawit? Nah, memang kalau misalnya aren itu setiap tanaman itu punya lingkungan baik untuk tumbuhnya. Nah, mungkin tidak semua lingkungan itu baik untuk perkembangan tanaman aren. Juga memang aren itu dia punya waktu produksi yang cukup lama. Jadi mulai mau berbuahnya saja dia membutuhkan waktu 7 tahun. Kalau misalnya diambil niranya itu juga bisa sampai umur 20 tahun gitu. Jadi sangat lama sekali. Tanaman aren ini tersebar di mana aja nih, Bu? Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau lihat aren, kita lihat dia produksi hasilnya tuh di mana. Misalnya kalau misalnya tahu mungkin kayak semacam papeda ya. Papeda itu kan terbuat dari sagu. Nah, sagu itu berarti kan tanaman aren. Nah, berarti banyak di area Papua. Kemudian ada juga sentra-sentra produksi gula merah. Pasti itu kan juga dari aren. Nah, itu juga berarti ada tempat-tempat penyebaran. Misalnya di Jawa Barat, di Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur. Nah, itu banyak tanaman aren karena banyak produksi gula. Kandungan protein apa aja sih, Bu, yang terdapat di nira itu? Nah, kandungan yang di nira sendiri, nah nira itu memang dia itu kan banyak mengandung gula-gula. Itu juga gulanya gula-gula sederhana seperti fruktosa, sukrosa yang memang digunakan nantinya untuk pemanis seperti itu. Jadi kandungannya. Kalau dibandingkan dengan gula putih, lebih baik gula merah atau gula putih? Nah, sebetulnya dari segi kesehatan itu dari beberapa, apalagi yang diet sebetulnya ya, kandungan gula merah lebih baik dikonsumsi. Lebih baik gula merah. Tapi kenapa kita produksinya juga lebih ke gula putih? Kalau dilihat dari segi manfaat kan gula merah nih yang lebih baik, tapi kenapa gula putih itu sendiri yang sudah berkembang banyak? Nah, itu karena dari tanaman arennya sendiri produksinya itu lama, kemudian juga sulit ya kita budidayanya. Jadi ini masih budidaya aren itu masih di hutan-hutan kayak gitu. Kalau misalnya gula putih itu kan berasal dari tebu, kita udah bisa bikin perkebunan dan tanamannya itu kan kalau tebu seperti jagung ya, jadi tidak terlalu lama waktunya. Per 4 bulan kita bisa langsung panen kayak gitu, beda sama aren. Kan di setiap bagian tumbuhannya aren itu kan dapat dimanfaatin kan ya, Bu. Nah, boleh dijelasin nggak, Bu, apa aja sih yang bisa dimanfaatkan dan diproduksi dari tumbuhan aren itu? Nah, kalau buahnya mungkin teman-teman atau adik-adik juga sering makan kolang-kaling pas bulan puasa. Nah, itu adalah produk buah dari aren. Kemudian gula merah. Nah, gula merah itu adalah dari nira atau cairan memang yang itu tergantung dari yang terkandung dari bagian bunganya. Nah, itu bisa dijadikan gula merah. Mungkin kalau misalnya di perkampungan ataupun di tempat wisata itu juga ada nira-nira yang langsung dijual. Jadi semacam sirup kayak gitulah ya. Kemudian kalau misalnya dimasak, dicetak itu jadi gula merah. Batangnya itu bisa diambil sebagai sagu. Sagu. Jadi tepung nantinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.